Selamat datang kembali di channel YouTube Sisi Populer. Hari ini, kita akan mengupas misteri di balik kekuatan militer Israel. Di tengah teka-teki dan keheningan strategis, apa saja rahasia yang disimpan oleh negara ini? Persenjataan mereka, yang dibalut dalam kebijakan yang cermat, menyimpan potensi ofensif yang luar biasa. Meskipun dunia memuji ketangguhan sistem pertahanan rudal seperti Iron Dome, Gelombang David, dan Arrow 3, sejauh mana sebenarnya kekuatan mereka dalam serangan masih menjadi teka-teki yang belum terpecahkan. Pemimpin Israel belum secara resmi mengkonfirmasi kepemilikan senjata nuklir, meski negara ini tidak menandatangani perjanjian non-proliferasi. Kontradiksi ini menciptakan ketidakpastian, tetapi juga memperkuat strategi pencegahan yang membuat musuh mereka selalu berpikir dua kali sebelum melangkah. Siapkan diri Anda untuk mengeksplorasi 7 senjata paling ofensif yang dimiliki Israel. Jika terjadi perang langsung melawan Iran, apa saja yang akan diandalkan? Mari kita simak bersama. Smash adalah teknologi revolusioner dalam kontrol tembakan yang dikembangkan oleh perusahaan penembak cerdas Israel. Sistem canggih ini dapat dipasang pada sebagian besar senjata api di arsenal Israel dan telah mengubah cara tentara menghadapi tantangan di medan perang, terutama selama konflik Israel-Hamas tahun 2023. Pasukan pertahanan Israel menguji coba perangkat ini, yang menonjolkan kemampuannya untuk mencapai 4 kemungkinan keberhasilan di target, terutama dalam situasi kritis seperti yang terjadi di jalur Gaza. Dirancang untuk memastikan akurasi di setiap tembakan, Smash diaktifkan dengan tombol sederhana yang mengunci senjata pada target yang diinginkan. Sistem ini berfungsi secara bergantian dengan tingkat keterampilan pengguna atau kompleksitas misi, memastikan bahwa tembakan hanya dilakukan saat target berada dalam jangkauan. Menggabungkan teknologi penglihatan buatan dan prosesor canggih, Smash adalah terobosan yang jelas dalam meningkatkan efektivitas militer Israel. Sistem canggih ini menggunakan kecerdasan buatan untuk menganalisis dan mengikuti target secara real-time, baik itu drone yang bergerak atau sasaran darat. Dilengkapi dengan kamera digital dan layar yang menampilkan informasi penting, Smash memberikan keunggulan strategis bagi penembak. Selain itu, sistem ini juga memiliki mekanisme yang mengevaluasi kondisi seperti jarak, angin, dan kelembapan, sehingga dapat menghitung dengan presisi 95% waktu dan tempat jatuhnya peluru. Tingkat presisi ini dicapai berkat kemampuannya untuk tetap fokus pada target dan menyesuaikan momen pemotretan sesuai dengan lintasan yang dihitung. Tak hanya itu, sistem ini juga melindungi pasukan dengan mencegah tembakan yang tidak efektif, menghitung kemungkinan keberhasilan sebelum menembak, dan merekam setiap bidikan untuk analisis lebih lanjut. Selanjutnya, kita beralih ke nomor 6, rudal LoRa. Singkatan dari Long Range Attack, rudal ini adalah senjata koasi balistik yang kuat yang dikembangkan oleh Israel sebelum 2018. Dengan teknologi canggih yang juga diadopsi oleh Angkatan Bersenjata India dan Azerbaijan, LoRa telah membuktikan kemampuannya di medan perang, terutama selama Perang Nagorno-Karabakh pada tahun 2020. Rudal ini dapat diluncurkan dari platform darat atau kapal militer, dirancang khusus untuk menyerang target permukaan dengan hulu ledak berdaya ledak tinggi seberat 570 kg. Meskipun tersedia dengan berbagai pilihan hulu ledak, termasuk yang dapat menembus, rudal LoRa memiliki jangkauan yang mengesankan hingga 430 km. Keunggulannya terletak pada ketepatan tinggi, dengan marin kesalahan hanya 10 meter, berkat sistem panduan inersia yang ditingkatkan menggunakan GPS dan kamera. Ini membuat LoRa menjadi senjata yang sangat efektif, bahkan ketika menghadapi ancaman dari sistem anti-rudal canggih. Selanjutnya, kita beralih ke rudal jelajah Layla. Dikenal sejak pengembangannya di tahun 1980-an dan dioperasikan sejak 1995, Layla telah membuktikan dirinya sebagai alat yang sangat mematikan dalam arsenal militer. Rudal ini telah berhasil menetralkan sistem anti-pesawat S-75, S-200, dan Pansir S-1 yang dioperasikan oleh Iran dan Suriah, dengan jangkauan maksimum 250 km. Dapat diluncurkan dari berbagai platform, baik udara maupun darat, Layla tetap menjadi pilihan strategis bagi militer Israel dalam menghadapi tantangan di medan perang. Sebelum peluncuran, rudal ini menawarkan kemampuan unik untuk melayang di atas area tertentu, memungkinkan operator jarak jauh memilih dan mengunci target, baik itu kendaraan maupun struktur, dengan presisi yang luar biasa. Rudal ini kompatibel dengan berbagai pesawat, mulai dari F-4A dan F-16, hingga pesawat canggih F-35 Adir, serta helikopter seperti SH-60 dan U-60 Black Hawk. Dengan dimensi kompak dan bobot ringan, rudal ini mudah dioperasikan dan dikerahkan.
Meski hanya mampu membawa hulu ledak seberat 30 kg, kehebatannya terletak pada presisi yang menakjubkan, hanya 1 meter dari target, berkat sistem panduan inersia yang didukung oleh GPS dan kemampuan termografi inframerah. Saat ini, rudal ini diakui sebagai salah satu yang paling serbaguna dan tepat di kelasnya di seluruh dunia. Selanjutnya, kita beralih ke Merkava Mk4 Barak. Pengalaman Israel dalam pengembangan tank dimulai dari pelajaran pahit yang diambil selama Perang Yom Kippur tahun 1973, di mana lebih dari 2.500 tentara Israel kehilangan nyawa. Dari situ, lahirlah serial tank Merkava yang diproduksi di Israel. Versi terbaru, Merkava Mk4 Barak, diperkenalkan pada tahun 2023, mendefinisikan ulang taktik militer dengan fokus utama pada keamanan. Dengan kecepatan dan daya hancur yang mengesankan, Colossus adalah benteng bergerak yang dilengkapi teknologi mutakhir untuk melindungi krunya dan mengoptimalkan kinerja dalam pertempuran. Tank barak ini memiliki komputer pusat yang canggih, mengintegrasikan dan mengoordinasikan semua fungsi dari pengumpulan data hingga eksekusi perintah, didukung oleh kecerdasan buatan yang mengurangi beban operasional kru dan meningkatkan presisi serangan. Sistem penglihatan inovatifnya, yang dikenal sebagai besi, memberikan gambaran 360 derajat, sangat penting untuk manuver di lingkungan perkotaan yang kompleks. Ditambah lagi, sistem anti-rudalnya, trofi, kini lebih canggih, mampu mencegat ancaman anti-tank secara efektif, meningkatkan kemampuan bertahan hidup dan logistik. Keunggulan ini memungkinkan Merkava Mk4 Barak untuk menyelesaikan misi hingga 30% lebih lama. Pelatihan kru juga telah mengalami revolusi berkat simulasi realitas virtual, yang menyediakan persiapan mendalam yang terintegrasi dengan latihan nyata. Selanjutnya, kita beralih ke rudal jelajah AGM-142 Pope Turbo, yang bukan hanya sekadar proyektil, tetapi juga bagian penting dari strategi ofensif Israel. Pertama kali diuji pada tahun 2002, AGM-142 telah membuktikan jangkauannya yang mengesankan, mencapai setidaknya 100 km, dengan rumor menyebutkan kemungkinan jangkauan hingga Teheran. Saat ini, AGM-142 dianggap sebagai pilar utama pencegahan nuklir Israel, mampu dipersenjatai dengan hulu ledak konvensional maupun senjata termonuklir hingga 200 kiloton. Rudal ini diluncurkan dari kapal selam kelas Dolphin, yang memainkan peran krusial dalam triad nuklir Israel. Penciptaan rudal ini adalah respon terhadap penolakan Amerika Serikat untuk menjual rudal jelajah Tomahawk ke Israel pada tahun 2000, menegaskan potensi dan daya hancur yang luar biasa. Dilengkapi dengan sistem panduan inersia canggih, serta teknologi termografi inframerah dan kamera televisi pada fase terminal, rudal ini menjamin ketepatan yang mematikan saat mendekati target. Selanjutnya, kita beralih ke rudal balistik jarak jauh, Jericho-2, yang menjadi salah satu senjata paling misterius dalam arsenal Israel. Diperkirakan terdapat hingga 90 unit rudal ini yang siap dikerahkan dari silo bawah tanah di selatan Tel Aviv. Pengembangan Jericho-2 dimulai pada tahun 1977, setelah Amerika Serikat menolak penjualan rudal kepada Israel. Rudal ini, yang juga dikenal sebagai Persing II, pertama kali diuji pada tahun 1986 dan telah menunjukkan kemampuan luar biasa. Dengan jangkauan minimum 1.500 km, beberapa perkiraan bahkan menyatakan bahwa Jericho-2 dapat menjangkau hingga 3.500 km. Rudal ini mampu membawa hulu ledak seberat 1.000 kg, baik dalam bentuk bahan peledak konvensional maupun hulu ledak termonuklir berkekuatan 300 kiloton. Dengan kemampuan yang mengesankan ini, Jericho-2 menjadi salah satu pilar utama kekuatan pertahanan Israel. Dengan kemampuan peluncuran yang serbaguna, Jericho-3 dapat diluncurkan dari silo, kendaraan erektor bergerak, bahkan kereta api khusus, memberikan fleksibilitas yang luar biasa untuk serangan yang tak terduga dari berbagai titik di Israel. Sistem panduan inersia yang ditambah dengan pelacakan radar menjamin akurasi yang menghancurkan, dengan deviasi hanya sekitar 30 meter dari target. Ini menjadikannya elemen kunci dalam strategi pertahanan dan pencegahan nuklir Israel, serta komponen terestrial kedua paling efektif dalam triad rudal balistik mereka. Jericho-3 sendiri mewakili puncak teknologi misil, menjadi versi paling modern dan menakutkan dalam seri Jericho, dilengkapi secara eksklusif dengan hulu ledak yang mematikan. Rudal balistik antar benua Jericho-3 bukan hanya sekadar senjata, ia mewakili puncak teknologi misil modern. Dengan jangkauan yang diperkirakan antara 4.800 hingga 6.500 km, beberapa analisis bahkan menyebutkan kemungkinan jangkauan hingga 11.500 km yang mengesankan.
Ini berarti Jericho 3 dapat menjangkau target di hampir semua sudut dunia, dari Afrika hingga Eropa, Asia, dan Amerika Utara. Kemampuan jangkauan global ini, ditambah dengan potensi untuk dipersenjatai dengan hulu ledak nuklir berkekuatan 400 kiloton, menempatkan Jericho 3 sejajar dengan rudal paling mematikan dari Rusia, Tiongkok, dan Amerika Serikat. Dalam konteks strategi pertahanan dan pencegahan, Jericho 3 adalah kekuatan yang tidak bisa diabaikan. Rudal Jericho 3, yang ditempatkan di silo-silo dalam bawah tanah, dirancang untuk tahan terhadap serangan nuklir pertama dan menjadi kunci dalam strategi pencegahan Israel. Dengan kemampuan balasan yang luar biasa, senjata ini semakin memperkuat posisi Israel di panggung global. Semoga informasi ini bermanfaat dan menambah wawasan Anda. Jangan lupa like dan subscribe channel Sisi Populer untuk konten menarik lainnya.